Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi beserta keluarga dan juga para santri baja selalu sehat dan diridhoi Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Perkenalkan, saya hamba Allah dari Cirebon, Bu ya. Begini, Bu ya. Saya salah satu orang yang terkena dampak ekonomi dari pandemi corona, Bu ya. Saya hanya pedagang kecil dan sekarang sangat terdampak akibat keadaan pandemi ini. Dan saya seperti mentok, kehilangan ide untuk usaha, dan belakangan saya punya ide untuk mengamen tapi tidak menyanyi atau menari, tetapi hanya memakai baju robot-robotan untuk menghibur anak-anak. Bagaimana menurut pandangan Islam dan bagaimana hukumnya mencari nafkah dengan cara seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Ketahuilah bahwa kemuliaan harus dibangun. Meminta-minta bukan sesuatu yang terbaik. Selagi bisa mandiri, mandirilah. Karena mengamen bahasa lain adalah ngemis atau meminta-minta. Iya, Bu ya. Dan meminta memang diperkenankan bagi orang yang memerlukannya. Akan tapi tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan, dan peminta-minta itu jiwanya sebetulnya miskin. Sampai kapanpun dia akan tetap miskin. Makanya susah peminta-minta untuk bisa puas dia. Biarpun sudah punya duit, tetap dia berperan seperti seorang yang tidak mampu. Maka miskin jiwanya, kasihan. Ya. Sehingga ada di sebuah tempat ini kita membaca sebuah tulisan, selagi Anda memberi kepada pengemis berarti Anda meracuni mereka. Karena mereka tidak akan mau berjuang dan bekerja lagi. Kerjaannya minta dan minta dan minta. Bagi mereka ini adalah sebuah kemudahan. Bahkan suatu ketika ada seorang wanita yang terlihat meminta-minta. Bahkan dipandang oleh orang sangat kasihan dia. Sehingga ada yang mencoba menolongnya, dibawa ke rumahnya, dimuliakan, dimandikan, dibersihkan semuanya. Dicukupi makan dan sebagainya. Ternyata enggak. Dia enggak puas dengan itu semuanya. Dia meninggalkan tempat tersebut, lari kembali ke tempat yang semula. Karena jiwanya yang sudah seperti itu. Jiwanya jiwa rendah. Orang melarat bukan rendah. Orang bisa mulia, tapi kalau punya sifat meminta-minta. Sifat meminta-minta itu adalah sifat di dalam hati. Biarpun dia jadi orang kaya tetap suka minta. Minta. Jadi ustadz pun juga minta-minta. Jadi apapun juga ini sifat, ini kebusukan adalah busukan mentalnya. Ya, Bu ya. Maka Anda batalkan hal yang demikian itu. Lebih hebat Anda berjiwa besar. Anda bekerja semampu Anda. Sebelum adanya pekerjaan yang terbuka, maka cara hidup Anda yang harus Anda benahi. Membiasakan dengan kesederhanaan. Kadang kita nih sebetulnya tidak kurang-kurang amat, cuman karena gaya hidup kita yang salah. HP dengan pulsanya, anak pun dengan HP dan pulsanya, apalagi coba. Makan tidak mau dengan sederhana, gimana tidak nyungsep hidupnya? Kita menemukan orang kaya, profesional, handal pun ternyata dia membatasi dalam hidupnya. Bukan urusan ekonomi juga, urusan kesehatan dan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita ini nggak pernah memikirkan yang demikian itu. Sehingga yang namanya uang kurang terus. Jajannya masih terus berjalan. Masya Allah, makannya berlebihan. Ini bagaimana akan bisa menjalani hidup dengan baik? Biarpun dia kaya tetap saja kasusnya semacam itu. Maka dari itu malah hentikan dari meminta-minta. Jangan biasa minta-minta. Kalau Anda jadi ustadz, wah paling bahaya lagi ustadz kalau minta. Labelnya pakai ustadz, nggak bisa nolak orang. Ngerampoknya adalah bukan dengan pengenaan pedang, adalah dengan gelar ustadznya. Pak Haji, ada uang nggak? Nah ini nggak bisa nolak Pak Haji. Oh, ini penjahat paling besar juga ustadz yang meminta-minta ini. Keliling minta-minta, naudzubillah, minta-minta. Maka ini kami pangkas ini. Jangan Anda masuk wilayah itu. Jangan Anda masuk wilayah itu sama sekali. Anda bekerja sebisa mungkin. Allah Maha Kaya, tidak mungkin hambanya dibiarkan terlantar lapar, enggak ada. Anda yakin dengan itu semua? Untuk menambahkan keyakinan itu seperti apa, Bu ya? Di saat mungkin sudah belajar hidup sederhana seperti Bu ya arahkan, tapi memang dengan kondisi seperti ini biasa jalan-jalan usaha yang bisa dipilih itu ternyata tertutup, Bu ya. Untuk gimana solusinya, Bu ya? Karena dia sudah memprasangka tidak baik dulu kepada Allah. Masa itu masih banyak yang lainnya. Ya, Bu ya. Kan bisa saja bekerja di tempatnya orang. Ya kan? Ya, Bu ya. Menjadi kuli bukan rendah kok. Itu hanya gelar di dunia saja kan. Cari nafkah. Makanya kada orang, saya nggak dapat kerjaan, bukan tidak kerjakan, kamu tidak mau kerja, ya kan? Kamu tidak mau kerja, kerjaan ada di mana-mana. Hampir mustahil tidak ada pekerjaan. Banyak orang yang beralasan tidak dapat kerjaan karena apa? Tuntutannya banyak. Dia harus begini, gajinya begini, harus begini, macam-macam. Bukan bicara penting aku cukup dulu. Ini kan kasusnya kasus darurat. Kasus darurat. Dengan makan yang sederhana, bekerja apa adanya. Dan jangan gengsi.
Dan subhanallah Bu ya, memang dampak dari pandemi ini luar biasa banget Bu ya. Kita mendengar banyak berita bahwa sekarang ini kayaknya pintu kejahatan kayak banyak banget kebuka, karena mungkin orang kadang itu Bu ya merasa kepepet, sehingga akhirnya naudzubillah mereka menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu Bu ya. Sampai Baik. namanya copet, rampok, Baik. pencurian dan sebagainya itu Bu ya. Saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan beberapa orang yang hidupnya di kota. Ceritanya anaknya di kota. Iya, Bu. Dia punya penghasilan belum cukup. Cuman dia harus membagi dengan ibunya. Kan? Akhirnya, ibumu butuh seberapa sih kampung per bulan? Ternyata tidak banyak. Kalau di kota dia punya penghasilan 1 juta nggak cukup. Hidup 1 juta. Ternyata ibunya di kampung itu hanya dikirimi 300.000 rupiah, itu cukup untuk 1 bulan. 300.000 rupiah dikirim sama dia. Cuman biarpun 300.000, ya saya juga belum ada 300.000. 300.000, iya, cukup. Gaya hidupnya belum macam-macam. Kalau artinya kita pengen tahu betul seperti apa sih yang katanya orang dilanda kefakiran itu seperti apa. Cara makannya saya pengen tahu. Ayo kita makan bareng nasi putih bersama kerupuk, dikasih tuangi sedikit kecap. Kembali ke zaman dulu bagaimana? Telur 1 dikasih tepung dadar, dibagi berlima, dan makannya enak saja. Kalau memang ikan segar susah, ikan asin kan begitu. Ini kita pengen tahu betul sebetulnya orang yang katanya dilanda kefakiran seperti apa sih. Dia katanya kekurangan dan sebagainya. Televisinya nyala terus tiap hari. Kuotanya jalan untuk urusan YouTube dan sebagainya. Apa sih yang ini? Kita pengen betul. Kita pengen, makanya kita perlu sadar yang demikian ini. Membiasakan sederhana ini. Makanya kita tidak perlu makan itu sebenarnya ya. Kalau diajarkan Nabi, kalau kita sudah cocok dengan satu lauk. 10 dicoba semuanya. Pengen tahu ini, jago nyoba. Jadi biasakan. Bahkan lauk yang paling enak adalah lapar kan. Jadi kita ingin dari sinilah yuk kita belajar. Pengen tahu yang katanya paling. Dan kita menemukan ada satu orang, bukan saja di kampung. Misalnya satu tempat. Uang barokah, gajinya sama. Bahkan yang satu sudah punya anak 3, yang satu punya anak 1. Yang punya anak 1 tuh kurang terus. Kerjaannya ngutang terus karena kemari. Gajinya dengan temannya tuh sama. Yang satunya tuh anaknya 3, nggak ada masalah. Ayo, apa yang menjadi sebab? Cara hidupnya yang salah. Bukan puasa juga, yang satu ya biasa makan. Yang biasanya beli jadi masak sendiri dan seterusnya. Jadi kita menemukan di dalam sebuah perkumpulan sudah biasa yang demikian itu. Gajinya sama, akan tapi ternyata hasilnya beda. Yang satu, wah ini karena apa? Ada kebiasaan jelek, kebiasaan ngutang, ngambil di warung seenaknya, nggak pernah mikir, sering mubadzir yang menjadikan rezeki hilang. Awas jangan mubadzir. Beli sesuatu yang tidak perlu, ngikut gaya hidupnya orang dan sebagainya. Ini perlu kita benahi. Ayo kita makan ikan asin bareng-bareng, ayo. Ayo kita makan singkong rebus, ayo. Ayo kita. Jujur kalau benar sarapan dengan singkong rebus aja. Seorang suami mungkin sangat mudah sarapan dengan singkong rebus kalau bukan istrinya marah-marah takut sakit suaminya.